Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi feedback untuk your research proposal. Kali ini adalah untuk Nabila Faiza Andika. Ya, the use of technology-based media on EFL for enhancing speaking skills, meta-analysis. Oke, dari segi apa? Dari segi judul ini perlu diperbaiki karena teknologi based media itu sangat luas ya. Jadi kamu harus memberikan specific definition what you mean by technology media. Jadi saya kira silakan di sini misalkan aplikasi misalkan ataukah chatbot gitu ya yang kan teknologi untuk speaking itu kan apa ya, tidak semua teknologi bisa dipakai untuk speaking. Jadi mungkin teknologi tertentu yang harus kamu spesifikasikan. Misalkan chatbot ataupun apa ya, web based misalkan seperti itu ya. Pokoknya jenis teknologi tertentu. Jadi harus begitu. Oke, saya pernah memberikan sebuah review ya terhadap judul seperti ini. Kita mulai dari meta analisis ya. Ya, kalau maksud saya begini, bahwa sekarang dengan adanya teknologi banyak sekali penelitian yang telah dilakukan di seluruh dunia atau terlebih khusus misalkan semua penelitian yang terbit di Indonesia melaporkan tentang Indonesia misalkan sekarang sangat mungkin diketahui atau dibaca oleh para dosen sehingga dengan adanya begitu banyak hasil penelitian itu atau database tentang penelitian tentang penggunaan teknologi untuk pendidikan itu sudah sangat mudah diakses, maka oleh karena itu sangat mungkin hari ini melakukan meta-analisis. Paling tidak akan sangat mudah gitu ya, karena kita punya akses teknologi. Maksudnya kita punya akses database yang luar biasa difasilitasi oleh teknologi. Nah itulah asal muasal misalkan kenapa meta-analisis itu dilakukan. Nah, khusus untuk teknologi yang membantu pembelajaran speaking, mungkin dielaborate juga sedikit di sini ya, untuk mengantarkan kita bahwa sekarang belajar bahasa sangat dimudahkan dengan kehadiran teknologi. Oleh karena itu, seperti apa misalkan teknologi itu digunakan untuk proses pembelajaran speaking, maka perlu kiranya melakukan sebuah studi meta-analisis ya untuk melihat seperti apa yang telah digunakan oleh para guru, para peneliti penggunaan teknologi untuk proses pembelajaran speaking. Kayak gitu kira-kira ya latar belakangnya. Kemudian di sini is a question, how do technology tools help EFL to become more proficient? Mungkin mulai dari ini dulu, dari nomor 3 ya, which specific type of technology media are most effective? Jadi ini dari 1, kita ingin tahu dulu teknologi apa saja yang digunakan untuk belajar speaking. Kemudian yang kedua baru how mungkin.
how do technology helps English foreign learner to become more proficient in English? Mungkin lebih tepat kita spesifikkan kepada speaking ya, more proficient in speaking English. Jadi to be clear, how does the use of specific technology platform? Sebenarnya kurang lebih sama dengan nomor 3 tadi. Yang nomor 3 jadi nomor 1, berarti nomor 2-nya ini kurang lebih sama. How does the use dengan how does the use of specific technology dengan how do technology help? Itu kan sebenarnya kurang lebih sama. Kecuali kalau kamu ingin membedakan antara penggunaan teknologi oleh learners dengan penggunaan teknologi oleh guru untuk mengajar. Kan beda tuh. Jadi penggunaan teknologi oleh guru untuk mengajar atau penggunaan teknologi oleh siswa untuk belajar. Karena mungkin saja penelitian itu dilakukan ya kepada untuk menelusuri atau to investigate the students ya, how the student use technology and how the teacher use technology for teaching. If it is the case, then question number 1, 2, and 3 is fine. Okay, skip that one. This is significant. I skip that thing. The scope of limitation. Actually, you don't talk about this, or you need to specific what you mean by technology and technology mediated English language learning. So you if you want to define the scope and limitation, I think you need to you need to talk about the definition of technology. What do you mean by technology in this case, in your research? That could be the scope. You don't need to talk about limitation here. Terminology, I think this is the first thing you need to define. Speaking, kalau ini nih salah nih, dalam terminologi sering sekali saya jelaskan kalau terminologi di proposal itu adalah terminologi secara khusus. Apa yang Anda maksud dengan speaking gitu? Di sini berarti speaking yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah misalkan semua skill, baik itu skill pronunciation, fluency, accuracy, dan sebagainya itu. Jadi bukan definisi tentang speaking adalah communicating verbally in language, itu sih bukan terminologi namanya. EFL refer to learning and acquisition of the language. Ini juga EFL yang dimaksud sini adalah konteks di mana bahasa Inggris situasi pembelajaran di Indonesia di mana bahasa Inggris itu sangat sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu saja. Kemudian meta-analisis tidak perlu dijelaskan di sini karena meta-analisis adalah metode penelitian. Oke, selanjutnya adalah chapter 2. Nah, kembali ke topik ya, bahwa Oke, untuk menentukan literature review itu seperti apa, jadi kita harus memahami dulu keyword ataupun fokus daripada penelitian kita. Yang pertama adalah meta-analysis. Jadi meta-analysis itu adalah fokus kamu. Jadi oleh karena itu kita bicara dulu tentang apa itu meta-analysis. Meta-analysis secara konsep. Nanti meta-analysis sebagai desain penelitian. Yang kedua adalah teknologi for language learning. Tapi kalau menurut saya, kamu itu langsung saja. Jadi teknologi for speaking skill. Ya. Jadi ada 2 berarti keywords yang harus Anda bahas di dalam literature review. Ya. Nah, yang pertama adalah
meta-analysis. Apa itu meta-analysis ya? Analisis. Nah, itu kan kita bicara tentang research synthesis. Nah, ini hubungannya dengan perkembangan ilmu, hubungannya dengan bagaimana ilmu disebarkan, bagaimana kita memahami ilmu itu berkembang. Jadi meta analisis secara teoritis. Ya. Karena memang judul kamu adalah tentang meta analisis. Jadi yaitu mensintesis penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di seluruh dunia maupun di Indonesia itu terekam dalam seperti yang saya katakan tadi ya di introduction. Kalau di sini lebih detail lagi dalam penelitian-penelitian di seluruh dunia dan di Indonesia itu telah terekam dalam database yang begitu interconnected. Ya. Dari database itu kita dapat mengetahui metadata, yaitu summary of the all research ya, all over the world. Ya. Dengan adanya kemampuan itu teknologi hari ini, di mana kita sangat mungkin mengakses database tersebut, maka sangat dimungkinkan untuk melakukan meta-analisis. Nah, meta-analisis itu barulah kita jelaskan secara teoritis. Saya katakan tadi, kita sebenarnya meta-analisis itu berasal dari teori research synthesis. Nah, research synthesis itu adalah sebuah analisis di mana untuk mengambil saripati, gitulah kira-kira, saripati daripada riset-riset yang telah dilakukan. Banyak banyak metode ataupun teknik di dalam melakukan meta analisis. Itu juga yang harus dibahas dalam literature review. Meta analisis itu bagian daripada riset sintesis. Oleh karena itu kalau mau cari materi, ya cari judulnya adalah riset sintesis. Maka kamu akan ketemu dengan buku riset dan juga buku sains sebenarnya perkembangan ilmu. Nah, setelah itu barulah meta-analysis dan speaking development atau teknologi in meta-analysis, kemudian teknologi used for speaking skill. Jadi kamu sebenarnya penelitian kamu bukan tentang speaking skills sebenarnya ya, tapi penelitian kamu tentang meneliti tentang penelitian yang sudah diterbitkan. Nah, kan beda dengan kalau kita meneliti speaking berarti kita kan detailnya speaking seperti apa. Tapi kalau kamu itu sebenarnya adalah penelitian tentang penelitian. Jadi oleh karena itu misalkan research on technology based atau technology assisted speaking development. Nah, coba kita misalkan ya, harusnya di sini itu ya, coba saya gunakan. Harusnya di sini adalah teknologi assisted speaking development atau teknologi used for speaking development. Di sini kamu menjelaskan tentang berbagai teknologi yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan speaking. Jadi kamu mungkin ada karakteristik beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk speaking development. Kamu bisa kasih contoh beberapa aplikasi misalkan yang bisa digunakan untuk teknologi untuk perkembangan speaking and development. Nah, sebenarnya cukup itu saja yang bisa kamu bahas di sini. Jadi sekali lagi bukan tentang
aspek dari speaking, tetapi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan kenapa teknologi itu bisa digunakan seperti itulah kira-kira. Ini tidak diperlukan karena kamu tidak meneliti tentang teaching. Teknologi based media learning terlalu umum, langsung saja sebenarnya kamu bicara tentang teknologi and speaking. Nah, selanjutnya sebelum saya lupa, tadi di bagian pertama itu kan meta analysis. Jadi di bagian terakhir dari section ini kan section pertama, yang ini section kedua. Jadi ada 2 section saja. Yang di bagian terakhir dari meta analysis, kamu bisa memberikan beberapa contoh meta analysis yang sudah dilakukan orang. Ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah riset design atau riset method. Nah, di literature review kamu sudah berbicara tentang apa itu esensi dari meta analysis. Nah, di sini kamu langsung saja penelitiannya adalah meta analysis menggunakan metode apa? Prisma di sini kan. Nah, Prisma ini sudah dibahas tadi harusnya sudah dibahas di bagian atas ya, yaitu di literature review. Yang di literature review mungkin kamu bisa menggunakan beberapa, maksudnya menjelaskan beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk melakukan meta analysis. Nah, di sini di chapter 3 kamu membahas sesuatu yang akan kamu lakukan. Dan oleh karena itu, kamu bicara, kalau kamu memang ingin menggunakan Prisma, maka di sini harus dijelaskan secara detail. Jadi sekali lagi, di sini kamu menjelaskan meta analisis secara operasional dan menjelaskan Prisma secara operasional, bukan lagi bicara tentang definisi, ya, bukan lagi. Jadi di sini kamu akan melakukan meta analisis dengan langkah-langkah Prisma. Nah, Prisma itu misalkan mulai dari pertama itu apa? Prisma, yaitu identification. Kemudian apa ya? Sebentar, saya kasihkan contoh. Karena ada mahasiswa yang sudah saya bimbing ya menggunakan Prisma juga. Jadi yaitu identification ya. Prisma itu adalah itu kan prepared reporting items for systematic review and meta analysis. Nah, itu tuh harus kamu bahas itu. Ya. Kamu harus bahas apa itu Prisma. Tetapi di bagian atas tadi saya bilang ini kan prepared reporting item for systematic review, ini dibahas secara detail gitu. Nah, di sini udah langsung ya. Langsung yaitu bagaimana caranya, yaitu cara pertama identification. Itu bila perlu ada skemanya ya. Coba saya ambilkan misalkan, wait a minute. Ini contoh saja ya. Nah, misalkan kamu sudah bikin model seperti ini. Tapi ini nanti akan saya hapus lagi ya, karena ini tidak boleh saya ingin menjelaskan saja ya. Jadi di sini kamu sudah, saya katakan lagi, di sini sudah bentuknya itu sudah laporan. Jadi jangan lagi berteori apa itu Prisma, bukan lagi. Udah langsung identification. Misalkan ya, proses identification itu apa nanti. Kemudian screeningnya modelnya apa. Inclusionnya apa, exclusionnya apa. Jadi sudah dijelaskan di sini kan. Prisma itu apa, misalkan kan identification, maksudnya identification itu apa, maksud saya apa itu adalah kegiatannya apa gitu.
Ini kan kalau which identify the potential database itu baru definisi namanya. Di sini bukan lagi definisi. Misalkan identification adalah misalkan searching for database. Database-nya itu melalui apa? Misalkan Google Scholar. Kalau di contoh ini yang saya contohkan ini kan melalui Harzing Publish and Vanish software. Melalui itu. Atau kamu bisa melalui misalkan Mendeley dan sebagainya. Kemudian screening. Nah, screening itu kan removing studies without ini berarti kamu melakukan apa yang namanya proses exclusion. Di sini sudah kamu jelaskan screening itu adalah to exclude. Nah, exclude-nya apa saja? Sudah langsung itu. Makanya kamu harus punya konsep apa itu inclusion, apa itu exclusion, ya. Jadi kamu harusnya sudah punya konsep itu, yaitu exclusion. Apa kriteria exclusion itu? Nah, setelah itu barulah inclusion. Apa saja yang kamu include? Nah, jadi misalkan kalau yang kamu include itu adalah teknologi. Kalau yang di-exclude misalkan teknologi yang digunakan tetapi tidak untuk mengajar atau belajar speaking. Nah, misalnya gitu kan, itu exclusion. Inclusion adalah yang khusus menggunakan khusus digunakan untuk belajar speaking. Nah, bisa kamu batasi lagi misalkan khusus konteksnya adalah EFL atau khusus konteksnya adalah Indonesia. Nah, itu terserah kamu itu. Nah, kamu harus bisa membuat kriteria inclusion dan exclusion. Nah, itu yang lebih penting sekali. Jadi ada proses searching menggunakan keyword apa, di sini sudah harus ada. Kemudian proses exclusion dan inclusion. Kriteria apa saja untuk exclusion dan kriteria apa saja untuk inclusion. Nah, itu. Subjek, tidak ada subjek. Kita tidak bicara tentang subjek di sini ya. Kemudian teknik of data collection. Di sinilah tadi kamu bicara tentang inclusion, exclusion. Jadi harus dibikin tabel lah, lebih nyaman di sini kan. Ini inclusionnya bikin tabel ya. Jadi teknik of data collection bukan tidak usah di teknik of data collection, langsung aja inclusion and exclusion criteria. Jadi di sini nih harusnya ini bukan lagi ini salah dah. Karena kan tidak semuanya harus begini. Jadi di sini harusnya inclusion and exclusion criteria. Nah, gitu. Jadi harusnya begitu. Inclusion, exclusion criteria. Menjelaskan itu. Toolsnya tadi udah di atas. Jadi harusnya ini dijelaskan di atas tadi itu. Data analysis, nah, baru kamu boleh ini kayaknya ini gimana? Bukan seperti ini harusnya ya. Data analisisnya tergantung pertanyaan kamu tadi ya di research question kamu bertanya apa. Tidak ada istilah first one is by identifying relevant studies, conduct comprehensive. Ini maksudnya apa nih? The second is data extraction for it. Ini proses yang tadi. Proses analisis itu gimana analisisnya gitu, harusnya kamu kalau memang menggunakan ada unsur, kan kita hanya mungkin menghitung frekuensinya saja, atau tadi itu melakukan kalau dia adalah tadi kan how do, berarti kan itu pakai tematik ya. Jadi kita akan melihat bagaimana pengelompokan ya data-data yang ada di hasil nanti itu ya.
Nah, ini tolong diperbaiki lah ini. Nah, tidak seperti ini caranya. Masakan ini pun juga cuma hanya ada satu paragraf. Masa data analisis cuma satu paragraf kan? Nah, penjelasannya masih sangat kurang. Oke, selanjutnya adalah referensi. Referensi menurut saya ini sudah lumayan, tetapi masih tidak konsisten. Yang ini nih harusnya disamakan model-model seperti ini. Nah, ini yang bagus nih. Misalkan, nah ini sudah oke. Yang saya merahkan ya sudah oke. Baik, saya kira itu ini masih maksud nih, perlu diperbaiki lagi. Saya kira itu saja ya feedback dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dihubungi saya atau bisa menggunakan chat video di YouTube ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga revisinya lancar.